Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Resmala Febrianti, NBI 13+9245, mata kuliah Hukum Internasional, Fakultas Hukum untuk Surabaya, akan menjelaskan tentang pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Pengertian istilah pengaruh dalam konteks penyusunan program legislasi nasional dan implementasinya kurang tepat, lebih baik digunakan istilah aspek, sehingga yang dipersoalkan adalah melakukan formulasi aspek internasional ke dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Jika formulasi tersebut dapat dilaksanakan secara lengkap dan memadai, maka prasangka buruk terhadap masuknya pengaruh asing melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dicegah dan diatasi. Formulasi yang dimaksud adalah sampai saat ini belum dituangkan ke dalam suatu kebijakan legislasi nasional. Selain itu, pengertian istilah pengaruh menempatkan hukum nasional selalu dalam posisi underdog atau objek yang selalu dapat dipengaruhi, sedangkan dari prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif serta prinsip kedaulatan negara, posisi sedemikian adalah mustahil dan terdengar sangat naif bagi suatu bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Prinsip kedaulatan negara merupakan prinsip umum hukum internasional yang bersifat internasional. Prinsip ini telah menjadi perdebatan para ahli hukum internasional sejak lama, yang kemudian dijelaskan melalui teori dualisme dan monisme. Perkembangan kedua teori tersebut oleh setiap negara ditanggapi berbeda-beda sesuai dengan kepentingan nasional negara masing-masing. Ada negara yang mengutamakan teorisme primat hukum nasional dan negara yang mengutamakan monisme primat hukum internasional. Di dalam Mukadimah UUD 1945 dan batang tubuhnya menegaskan bahwa NKRI merupakan negara kesatuan, territorial integrity yang mengutamakan prinsip teritorialitas sebagai acuan utama. Prinsip kedaulatan dalam bentuk asli adalah menjaga keutuhan wilayah teritorial dan mencegah terjadinya investasi dari negara lain. Sedangkan Montevideo Convention on the Right and National States tahun 1933 menegaskan bahwa negara selaku subjek hukum internasional memiliki 4 kualifikasi, yaitu yang pertama adalah penduduk yang tetap, yang kedua adalah batas wilayah tertentu, dan yang ketiga adalah pemerintahan, yang terakhir adalah kapasitas dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Singkatnya, konvensi tersebut menentukan syarat negara untuk diakui sebagai subjek hukum internasional. Dalam konteks kemampuan melakukan hubungan internasional diperlukan agen diplomatik Indonesia di dalam proses negosiasi satu draft konvensi. Kemampuan itu sendiri tidak dilahirkan, melainkan dipelajari dan dilaksanakan secara benar. Untuk memahami dengan benar tentang perjanjian internasional dan sejauh manakah peranan negara di dalam menyikapi suatu treaty, perlu dijelaskan beberapa hal di bawah ini. Treaty adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mengikatkan diri ke dalam suatu kepentingan bersama mengenai suatu objek tertentu. Hukum perjanjian internasional yang bersumber dari The Law of the Treaties, United Convention, The Law of Treaty, UNCLT 1969, menegaskan bahwa dipenuhi syarat Pacta sunt servanda, yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban moral dan hukum bagi para pihak dengan itikat baik melaksanakan isi suatu perjanjian yang bersangkutan. Cara mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian internasional berbeda-beda dengan sistem hukum yang dianut suatu negara, civil law system atau common law system. Di dalam sistem hukum civil law, penandatangan satu perjanjian tidak serta-merta menjadi sumber hukum nasional sebelum dilakukan ratifikasi oleh parlemen, sedangkan sebaliknya dalam sistem hukum common law, penandatanganan suatu perjanjian serta-merta merupakan sumber hukum nasional. Peratifikasian suatu perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia mutatis mutandis merupakan hukum nasional, yaitu hukum positif sebagai dasar penerapannya di dalam praktek. Namun demikian, dalam proses legislasi di Indonesia, ratifikasian tersebut diwujudkan dalam suatu undang-undang pengesahan
Implementasi undang-undang ratifikasi tersebut masih harus melalui suatu proses harmonisasi dengan undang-undang lama dalam hal objek perjanjian hukum internasional telah dimuat sebagian atau seluruhnya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses harmonisasi tersebut akan melahirkan sesuatu undang-undang tentang perubahan. Jika objek perjanjian yang telah melalui proses ratifikasi belum diatur sama sekali di dalam hukum nasional, maka dilakukanlah proses perancangan undang-undang baru. Bagaimana kedua proses legislasi tersebut di atas statusnya diterapkan di dalam sistem hukum Indonesia. Berikut akan dibahas mengenai sejauh mana ketentuan dalam suatu perjanjian hukum internasional dapat dirumuskan menjadi suatu hukum. Berikut adalah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.